Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Hari ini tepat di tanggal 14 Januari 2025, Menteri Pan-RB telah mengeluarkan surat terbaru berkaitan dengan penjelasan pengadaan P3K. Dan surat ini ditujukan kepada PPK ya, pejabat pembina kepegawaian baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Intinya suratnya menjelaskan terkait dengan siapa saja yang berhak mengikuti seleksi P3K tahap 2, terutama bagi tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN. Kemudian, di dalam surat tersebut juga menjelaskan terkait dengan siapa saja yang berhak diangkat menjadi P3K paruh waktu. Lagi-lagi terutama bagi tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN. Dan mungkin untuk lebih jelasnya berkaitan dengan surat ini, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB ya, hari ini di tanggal 14 Januari 2025, yang sifatnya sangat segera perihal penjelasan pengadaan P3K. Kita coba bacakan ya. Yang terhormat, 1. Pejabat pembina kepegawaian instansi pusat. 2. Pejabat pembina kepegawaian instansi daerah di tempat. Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan pegawai non-ASN tahun 2024. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN dapat melamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. B. Tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS. C. Belum melamar seleksi pengadaan ASN. D. Memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Atau E. Memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. 2. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Atau B. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 atau tahap 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. 3. Instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan atau penetapan kebutuhan dari Menteri Pan-RB. Demikian penjelasan ini untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB hari ini di tanggal 14 Januari 2025 ya. Jadi yang menerangkan atau menjelaskan terkait dengan pengadaan P3K. Siapa saja yang berhak mendaftar sebagai P3K di tahap 2 dan siapa saja yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian mekanisme terkait dengan siapa saja yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu setelah menjadi P3K paruh waktu.
Jadi jelas ya, ini di poin nomor 3, instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan atau penetapan kebutuhan dari Menteri Pan-RB. Jadi itu ya. Mungkin itu saja berita atau informasi terkait dengan hal ini ya. Bagi yang punya pendapat atau pertanyaan terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.